Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul kebenaran dan kesalahan pada pengetahuan. Kami kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang, yakni Muhammad Raihan, Dian Rosdiana, Siti Ulfiani, Yashadi Maulana. Langsung saja kita masuk ke materinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebenaran adalah hal-hal yang cocok atau sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Kebenaran adalah penyesuaian antara pikiran dan kenyataan. Kebenaran adalah hal yang benar atau sesuatu yang relevan dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Jadi, kebenaran adalah kesesuaian antara pengetahuan kita dengan hal yang diketahui. Adapun kedudukan kebenaran bukan hal yang tidak mungkin lagi jika kita memperoleh pengetahuan yang tidak sesuai dengan objeknya. Tidak jarang, kita berpendapat salah yang berarti juga berpengetahuan salah. Misalnya kita melihat daun yang berwarna hijau sebagai warna kelabu. Mengapa demikian? Hal ini karena dalam menarik kesimpulan, kita dapat mengalami kesesatan-kesesatan. Pengetahuan yang sesuai dengan hal yang dipermasalahkan adalah pengetahuan yang benar. Oleh karena itu, kebenaran memiliki kedudukan yang penting dalam pengetahuan, yakni agar memperoleh kesesuaian antara pengetahuan kita dengan hal yang kita ketahui. Kebenaran dipergunakan seseorang untuk menilai suatu pernyataan atau proposisi atau isi suatu pernyataan. Jadi, pengetahuan tidak akan berarti jika tanpa kebenaran. Saya akan menjelaskan teori korespondensi. Teori korespondensi adalah adanya suatu realitas yang berada di hadapan manusia, pertanyaan dan kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran adalah suatu antara pertanyaan tentang suatu dengan kenyataan suatu itu sendiri. Teori korespondensi itu merupakan teori yang memiliki pandangan tentang keseluruh pertanyaan yang dianggap benar jika terhubung dengan fakta yang ada. Sebuah ungkapan atau keputusan dikatakan benar jika terhadap sebuah fakta yang dapat membuktikan kebenaran tersebut secara utuh. Contohnya dalam lingkungan masyarakat, yaitu berupa pertanyaan bahwa wanita adalah seorang yang dapat mengandung dan melahirkan anak. Pertanyaan tersebut benar karena faktanya memang wanita yang telah mengandung dan melahirkan anak. Sedangkan pertanyaan lain yaitu pria adalah orang yang mengandung dan melahirkan anak. Pertanyaan tersebut tidak benar sebab tidak ada objek yang berhubungan dengan pertanyaan tersebut. Jadi secara fakta yaitu orang yang mengandung dan melahirkan anak, bukan pria melainkan wanita. Seperti itu. Teori kebenaran koherensi mengatakan bahwa kebenaran itu merupakan suatu proses atau suatu hasil proses atau juga keadaan yang menunjukkan adanya keadaan yang runtut, yang masuk akal, yang saling berhubungan antara gagasan-gagasan yang dimiliki oleh orang subjek mengenai suatu subjek tertentu. Teori kebenaran koherensi ini teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koren atau juga konsisten. Pertanyaan-pertanyaan ini mengikuti atau membawa kepada pertanyaan yang lain. Berdasarkan teori ini, suatu pertanyaan dianggap benar bila pertanyaan itu bersifat koherensi atau konsisten dengan pertanyaan-pertanyaan sebelum yang dianggap benar. Contohnya teori koherensi
Jumlah sudut bangun ruang segitiga. Pada kenyataannya, jumlah sudut semua jenis bangunan ruang segitiga adalah 180 derajat. Sehingga jika ada yang menyatakan jumlah sudut semua jenis bangunan ruang segitiga di bawah atau lebih dari itu, maka tanpa harus melihat bukti nyata segitiga tersebut, kita bisa menilai bahwa pertanyaan tersebut salah karena tidak sesuai dengan postulat atau juga kurang konsisten itu. Teori kebenaran pragmatis. Pragmatisme merupakan suatu gerakan filosofis yang muncul di Amerika Serikat akhir abad ke-19. Secara umum, pragmatisme adalah paham atau pemikiran yang menekankan pada akal budi manusia sebagai sarana pemecahan masalah dalam menghadapi persoalan kehidupan manusia, baik bersifat praktis maupun teoritis. Tokohnya adalah C.S. Peirce, William James, dan John Dewey. Inti ajaran pragmatisme adalah dengan menggunakan tolak ukur sebagai berikut. Suatu pernyataan benar atau salah dilihat dari kenyataan apakah pernyataan itu kalau diwujudkan dalam tindakan akan sukses atau membawa hasil seperti yang diharapkan. Hal ini berarti menyamakan yang benar dengan yang berhasil atau yang sukses. Padahal belum tentu bahwa sesuatu yang membawa hasil seperti yang diharapkan dengan sendirinya tentu benar. Dari kenyataan bahwa pernyataan atau teori atau pemikiran yang benar biasanya kalau dipraktikkan akan membawa hasil seperti diharapkan, maka dengan sendirinya pernyataan, teori, atau pemikiran itu pasti benar. Demikian pula sebaliknya. Contoh teori kebenaran pragmatis antara lain rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, dan kebersihan pangkal kesehatan. 3 slogan tersebut dapat dikarenakan benar disebabkan 3 pernyataan tersebut memiliki nilai kegunaan, kemanfaatan, dan dapat dikerjakan sehingga mampu memotivasi anak-anak muda untuk maju berkembang menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Kekeliruan berasal dari kata fallacy, dari bahasa Latin yang berarti penipuan. Ini didefinisikan sebagai argumen yang tidak valid dari sudut pandang secara deduktif maupun induktif, sangat lemah. Kekeliruan adalah sikap yang ditunjukkan atau pernyataan yang dibuat oleh seseorang. Saat sikap atau pernyataan tersebut memiliki alasan yang tidak benar dan menyesatkan, kekeliruan juga sering disebut dengan salah atau kesalahan, di mana istilah ini merujuk pada konsep dalam hukum, etika, dan ilmu pengetahuan. Argumen keliru ini juga dapat berisi premis yang tidak dapat dibenarkan atau sepenuhnya mengabaikan bukti yang tersedia yang relevan, yang harus diketahui oleh orang yang berdebat. Kekeliruan dapat dilakukan dengan sengaja untuk membujuk atau memanipulasi orang lain. Tetapi ada jenis kekeliruan lain yang tidak disengaja atau dilakukan melalui ketidaktahuan atau kecerobohan. Menurut pendapat beberapa peneliti, semua definisi sebelumnya sangat luas dan tidak membedakan antara kesalahan yang nyata, kesalahan paling serius, dan kesalahan belaka. Teori lain menyatakan bahwa kekeliruan didasarkan pada kurangnya bukti yang memadai untuk mendukung suatu kepercayaan, dan bahwa kurangnya disamarkan untuk membuat bukti tersebut tampak memadai. Oleh karena itu, diyakini bahwa itu harus dicari untuk sampai pada teori umum tentang kekeliruan yang membantu membedakan antara penalaran keliru dan penalaran tidak keliru. Jenis-jenis kekeliruan: 1. Kekeliruan formal, 2. Kekeliruan dengan alasan buruk, 3. Kekeliruan dari pria berpoteng, 4. Kekeliruan informal, 5. Kekeliruan anggapan, 6. Kekeliruan relevansi, dan yang terakhir kekeliruan ambiguitas. Kekeliruan yang pernah terjadi di ilmu pengetahuan. Dalam On the Revolution of the Celestial Sphere, ahli astronomi asal Polandia, Nicolaus Copernicus, menyodorkan sebuah konsep baru yang berhasil mengubah pandangan manusia mengenai alam semesta. Salah satu karya paling bersejarah itu dinilai radikal oleh banyak kalangan karena membahayakan keseimbangan pengetahuan manusia yang selama ini dijaga oleh pihak gereja. Sebelum Copernicus mengumpulkan teorinya, orang-orang percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Pandangan itu didasarkan pada pemikiran seorang ahli astronomi dari Mesir bernama Ptolemeus dan filsuf Yunani Aristoteles.
Masyarakat sangat percaya dengan pandangan dua tokoh besar itu, sehingga tidak ada yang melakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan kebenarannya. Teori geosentris itu bertahan selama berabad-abad dalam ilmu pengetahuan manusia, hingga akhirnya para ahli astronomi dan ilmuwan abad pertengahan menghasilkan temuan-temuan baru tentang perilaku planet dan alam semesta. Penggunaan teori geosentris mulai menimbulkan banyak masalah, terutama karena banyak hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Nicolaus Copernicus muncul sebagai salah satu ilmuwan yang kritis menentang teori geosentris tersebut. Banyak ahli astronomi yang sebenarnya setuju dengan pandangan Copernicus dan berani membuktikan kebenarannya. Namun, mereka tidak berani mengeluarkan pendapatnya karena ada tekanan dari pihak gereja. Tanpa menghiraukan berbagai pertentangan yang ditunjukkan kepadanya, Copernicus membuat sebuah gagasan baru mengenai alam semesta. Ia menyatakan bahwa matahari adalah pusat alam semesta dengan bumi dan planet-planet lain beredar mengelilinginya. Teori matahari sebagai pusat alam semesta pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan Yunani yang bernama Aristarchus pada abad ke-3 sebelum Masehi. Pendapat ini kemudian dibantah oleh seorang filosof Yunani lain yang bernama Aristoteles yang hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dan tidak ada bantahan selama 15 abad. Lalu diperkuat oleh seorang ilmuwan yang bernama Ptolemeus yang hidup pada tahun 151 sampai 127 sebelum Masehi dan tidak dibantah selama 12 abad. Kemudian Nicolaus Copernicus yang hidup pada tahun 1473 sampai 1543 Masehi membaca buku-buku Aristarchus, akhirnya munculkan kembali teori bahwa bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari. Jadi, materi mengenai kebenaran dan kesalahan dalam pengetahuan merupakan materi yang sangat penting. Mengapa demikian? Sebab dalam epistemologi sendiri fungsinya sebagai fondasi pengetahuan agar pengetahuan menjadi kokoh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.